Shalom, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah usia emas. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah kekhawatiran di hari tua. Kekhawatiran di hari tua. Nanti kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 9. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kembali kepada Engkau. Kalau di bulan Agustus ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan walaupun secara online. Bantulah seluruh jemaat-Mu Tuhan di mana saja mereka berada sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Dan firman Tuhan ini memberikan kekuatan di dalam melangkah mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan kekhawatiran serta ketakutan. Bantulah kami hamba-Mu yang akan memberitakan sabda Tuhan. Pakai kami hamba-Mu Tuhan, memberikan hikmat akal budi dari sorga, supaya apa yang akan kami sampaikan boleh menguatkan iman jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 9. Kita akan membaca dalam dua terjemahan. Yang pertama kita akan membaca dalam terjemahan baru dan yang kedua dalam bahasa Indonesia masa kini. Mazmur pasal 71 ayat 9 dalam terjemahan baru. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dalam bahasa Indonesia masa kini, janganlah kau buang aku di masa tuaku. Jangan tinggalkan aku bila kekuatanku sudah habis. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bertambah hari, umur manusia itu bukannya semakin berkurang, tetapi makin hari usia manusia itu akan bertambah. Pada saat kita menjadi tua, kulit ini tidak sekencang ketika kita masih muda. Pasti kekuatan kita akan melemah, tidak bisa bebas beraktivitas dan sekuat seperti ketika kita masih muda. Jadi aktivitas itu sangat terbatas ketika kita bertambah usia. Kalau kita perhatikan, mulai batita bertumbuh terus menjadi anak-anak, remaja, dewasa, menikah, dan akhirnya menjadi tua. Baik itu kaum pria maupun kaum wanita. Jadi tidak ada perbedaan kaum wanita ataupun kaum pria. Kedua-duanya juga akan mengalami yang namanya masa tua. Keadaan jasmani, kekuatannya akan merosot. Aktivitasnya pun terbatas, tidak selincah ketika masa muda. Tidak sedikit orang tua yang merasa takut, khawatir. Jadi banyak hal yang dilakukan, khususnya kaum wanita. Kalau pipinya ini sudah mulai turun, banyak keriputnya, maka banyak usaha dilakukan supaya kelihatannya tuh masih muda, awet muda, kulitnya tuh masih kencang. Banyak cara dilakukan. Salah satunya adalah dengan vermak wajah.
atau bahasanya keren sekarang ini operasi plastik. Kalau di Indonesia juga bisa, tetapi kalau banyak uang bisa saja operasi plastiknya di luar negeri. Berapapun biaya tidak jadi masalah, asal kulit ini yang wajah ini bisa kencang seperti masa muda. Coba ibu bapak perhatikan gambar atau foto di yang akan ditayangkan. Ibu-ibu ini ya sudah lanjut usia, pipinya itu sudah ndak kencang lagi seperti masa muda, coba perhatikan. Dia adakan operasi plastik, dia mengeluarkan banyak uang, akhirnya berubah seperti masa muda, seperti gadis-gadis 20 tahun lebih muda dari aslinya. Dia berani bayar uang, asalkan bisa merubah wajahnya. Next, gambar yang ini juga. Ini ibu-ibu encim-cim ya, yang sudah oma-oma ini. Dia ingin, aduh saya kok sudah tua gini sih, kok kepingin seperti yang anak-anak muda. Bisa, rambutnya ya dimodel seperti anak muda. Pakaiannya juga pakai model gaya anak muda. Jadi kelihatan 25 tahun lebih muda. Nah, inilah kenyataan bahwa orang yang sudah lanjut usia tidak mau dikatakan sudah lanjut. Kepinginnya itu loh, kepingin masih muda terus. Banyak orang rasa khawatir, takut dalam usia yang lanjut usia. Gangguan apa kecemasan apa saja yang dikhawatirkan ketika usia sudah bertambah. Yang pertama, khawatir karena anak-anak sudah berumah tangga, jadi dia hidupnya sendiri di rumah. Dia merasa kesepian, jadi dia khawatir akan kesepian. Atau masih punya anak tinggal di dekat rumahnya, tapi dia merasa mungkin anak-anak sudah tidak memerlukan aku lagi. Tidak banyak hal yang dibutuhkan dari orang tua yang sudah lanjut usia. Itu menurut pikiran orang-orang yang sudah lanjut usia. Banyak sekali orang tua juga yang menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo. Mengapa? Ada banyak hal orang tua dimasukkan panti jompo. Ada juga yang tidak berkeluarga, hidup sebatang kara, tidak ada yang mengurusi, maka oleh dinas sosial atau di gereja ditaruh di panti jompo. Ada juga yang punya banyak anak. Loh kenapa kok ditaruh panti jompo? Saya pernah kenal seorang ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Anaknya di Amerika satu, satunya di Jakarta, satunya di Bali. Dia tinggal di rumah seorang diri. Nah anak-anaknya ini takut kalau ibunya ini nanti ada sesuatu jatuh kah? Atau nanti ada orang jahat datang ke rumahnya karena rumahnya besar hidup sendiri. Maka ditaruh di panti jompo. Beberapa orang merasa senang di panti jompo. Tetapi ada juga orang-orang yang merasa putus asa. Kenapa sih aku kok dititipkan di panti jompo? Padahal aku nih banyak anak dulu. Saya urusi sendiri repot. Saya sanggup merawat, tetapi ketika aku sudah tua, aku rasa-rasa diasingkan dari kehidupan rumah tangga anak-anakku. Sehingga tidak sedikit yang mengalami putus asa. Kekhawatiran apa lagi yang kedua? Ketika sudah lanjut usia, penampilannya ndak mau seperti orang tua, oma-oma, apa opa-opa. Pakai baju yang modis supaya kelihatan muda. Pakai yang opa-opa pakai celana jeans, ya, pakai baju ketat seperti gaya anak muda. Bajunya dibuka kancingnya sampai sini. Yang wanita-wanita juga penampilannya pakai rok sepan ya, mini-mini, gayanya seperti anak muda. Karena dalam hatinya tuh ingin kembali seperti masa muda. Namun kenyataan mengatakan aktivitasnya tidak segesit waktu muda. Sekarang ada yang juga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, harus duduk di kursi roda, di
dibimbing dan dilayani oleh seorang suster. Ada juga yang tinggal sendiri pakai tongkat, opa-opa, juga oma-oma. Karena apa? Lututnya sakit, bermasalah, ada yang sarafnya kecepit, jatuh. Jadi tidak bisa aktivitas seperti sedia kala dengan gesit, tidak bisa. Jadi tidak bisa mandiri, perlu bantuan orang lain. Sehingga pikirannya itu seringkali tidak terkendali. Malam-malam terbangun. Lain dengan anak muda, mungkin tidur jam 7 9 itu beleksek sampai pagi mungkin ya. Tapi kalau orang sudah lanjut usia, kebanyakan itu tidurnya agak sore, bangunnya pagi. Saya sendiri sudah usia segini, jam 3 tuh sudah bangun. Mau tidur lagi sudah bisa. Jadi orang yang sudah lanjut usia, gangguan tidurnya itu banyak terbangun ya, terbangun tengah malam, banyak gangguan. Dan kalau sudah bangun tengah malam tidak bisa tidur, banyak pikiran. Ketika beraktivitas sehari-hari mudah lelah, capek. Baru jalan berapa meter capek. Ketika mendengarkan omongan anak-anak tersinggung, mudah tersinggung. Dan juga ada beberapa orang tua yang takut menghadapi kematian. Dia merasa takut sekali. Kematian sudah di ambang pintu. Dia takut. Apalagi dia juga takut pasangannya mendahului dia pulang ke rumah bapak. Saya pernah dengar sebuah cerita. Ini ada oma-oma dan opa-opa. Opa-opanya sudah sakit kanker, divonis kanker. Dia katakan, aku siap dipanggil Tuhan kapan saja. Tapi pasangannya dikatakan, jangan dulu, aku kan sendirian di rumah. Aku kan kesepian di rumah. Padahal pasangannya sudah siap. Mati kapan saja siap. Jadi usia-usia lanjut itu rentan. Ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Ada yang terganggu dengan kesehatannya, jantung berdebar-debar, sesak napas, ya. Sering pula timbul keringat dingin karena banyak penyakit, darah tinggi, diabetes, ya, jantung dan macam-macam. Rasa khawatir ini juga sempat menyerang siapa? Raja Daud. Dia tahu benar, dia tidak mungkin muda terus dalam usia yang lanjut. Daud yakin bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ia mengerti bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya harapan yang bisa diandalkan. Raja Daud bukan orang yang miskin, orang yang kaya. Seorang raja punya istana, punya harta, punya kedudukan, punya pasukan. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kekayaannya. Dia tidak mengandalkan anak-anaknya. Daud sama sekali tidak menjadikan semuanya yang ada di dunia itu harapan satu-satunya dalam hidupnya. Tapi hanya ada satu yang ia takutkan. Daud takut ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Daud memohon, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dalam doanya Daud juga berkata, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkaulah telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Itu tercantum di dalam
Kitab Mazmur pasal 71 ayat 5 sampai dengan 7. Saya tegaskan kembali. Mazmur pasal 71 ayat 9 dikatakan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Inilah yang menjadi doa permohonan bagi Raja Daud. Bahkan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 dikatakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Itulah janji Allah kepada orang-orang yang dikasihinya, yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Allah, tempat sandaran hidupnya. Di dalam Mazmur pasal 71 ayat 18 dikatakan, "Ya Allah, jangan meninggalkan aku sampai aku tua dan beruban, supaya aku mewartakan kuasa dan keperkasaanmu kepada semua keturunan yang akan datang." Dalam bahasa Indonesia masa kini. Khawatir akan urusan dan masalah masa depan hanya akan menambahkan derita dan sengsara di dalam hidup kita. Tuhan meminta kita, umatnya yang sudah lanjut usia, jangan khawatir, jangan cemas dan tertekan. Hari esok ada di dalam tangan Allah. Kita mungkin saat ini memikirkan apa yang akan terjadi dengan masa depan. Kita tidak tahu, tetapi kalau kita mempercayai Tuhan yang mengendalikan masa depan, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan mudah panik ketika menghadapi masalah yang serius di dalam hidup kita. Orang yang lanjut usia tentunya tidak seaktif bekerja seperti masa muda. Ya bekerja, tapi tidak terlalu keras gitu. Ada orang-orang yang sudah pensiun, dia merasa kehilangan pekerjaan. Sudah waktunya pensiun, dia merasa, "Gimana ya? Saya kalau biasanya pagi berangkat kerja, sore pulang kembali ke rumah seperti biasa. Tetapi ketika pensiun, tidak ada yang dikerjakan lagi, tidak punya pekerjaan sampingan lagi. Di rumah bingung, apa yang harus saya kerjakan?" Ada beberapa bapak yang pernah WA sama saya. Dari beberapa bapak itu satu yang mengatakan begini ya, "Bu, saya ini loh sudah lanjut usia, sudah tidak kerja seperti dulu. Kerja apa? Sekarang semua pakai komputer serba canggih, saya tidak bisa. Saya bingung, pagi biasanya kerja berangkat, sore pulang. Sekarang tidak ada yang dikerjakan." Kebetulan itu bukan anggota gereja GBT Kristus Pelepas Malang, gereja lain. Saya katakan, "Loh Bapak kan pergi ke gereja A, sudah pelayanan, tekuni pelayanan itu. Besuk ke rumah-rumah, berdoa, mendoakan jemaat-jemaat. Ya toh, aktif di gereja, aktif kalau enggak bisa kerja lagi. Yang lain secara jasmani, dia lakukan, mulai rajin, besuk, khotbah juga, banyak pelayanan ya. Mulai di tetangganya ada kerja sampingan ya, masang senar raket, dirakit-rakit. Walaupun gajinya tidak tinggi, tapi kan ada kegiatan. Nah, jadi kalau sudah lanjut usia jangan cari kerjaan yang gajinya banyak ya, tapi skillnya kita kurang. Pokoknya kerja asal apa saja. Melayani apa saja yang bisa di gereja, entah tadi aser, entah tim doa. Jangan sepelekan tim doa, ya.
banyak ikut KUR ibu bapak yang sudah lanjut usia, banyak hal. Sehingga tidak bingung ketika pensiun tidak ada kerjaan. Apalagi kalau dengar divonis penyakit kanker, stadium akhir, wis ndak bisa tidur, bingung, khawatir, wah kematian di ambang pintu. Tua, muda, laki, perempuan, kecil, dewasa, semua akan menghadapi kematian. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, gak usah takut, Tuhan berjanji akan menolong. Masa depan ada di tangan Tuhan. Gak usah cemas, semua akan menghadapi kematian. Walaupun saat ini kita menderita penyakit yang Tuhan, yang dokter mengatakan stadium akhir. Mohon doa kepada Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizatnya. Kalau memang tidak terjadi, kita harus menghadap Sang Pencipta. Kita akan pulang. Karena ada Tuhan yang menjemput kita. Enggak usah takut, enggak usah kecil hati. Enggak usah banyak pikir, tidur yang nyenyak. Yesus meminta kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, beban berat kita, segala ketakutan kita, sakit penyakit kita kepada Tuhan. Kitab suci mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Mungkin hari-hari ini ketika kita sudah tak berdaya lagi, usia sudah tidak muda lagi, kita tidak bisa bekerja menghasilkan uang, kebutuhannya sangat banyak, kita tidak lagi mempunyai penghasilan. Banyak yang kita butuhkan, berdoa. Tuhan yang di sorga maha kaya. Dia sanggup mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan bisa membukakan pintu-pintu berkat bagi orang-orang yang menantikan pertolongannya. Mungkin anak memberi ya sekedar saja, kita merasa kurang. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang untuk menyalurkan berkat, untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, apa yang ibu bapak khawatirkan? Tuhan itu loh sanggup menolong dan mencukupi segala kebutuhannya. Ketika kita masih muda sampai tua sekalipun, Tuhan berjanji akan menopang kehidupan kita. Ketika kita memikirkan dan mengkhawatirkan masa depan, ingatlah, Bapamu yang di surga tahu dan akan memberi Anda apa saja yang dibutuhkan. Matius pasal 6 ayat 32 dalam bahasa Indonesia masa kini. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapakmu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Kekhawatiran adalah beban yang tidak pernah dikehendaki Allah untuk kita pikul seorang diri. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 dalam BIMK. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukan permintaanmu itu kepada siapa? Kepada Allah satu-satunya. Apa yang kalian perlukan, beritahukan itu kepada Allah dengan mengucap syukur. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Marilah kita belajar menerima keadaan, berharap kepada Allah, berdoa dan mengucap syukur. Dalam bulan Agustus ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
Kita sudah bebas dari belenggu penjajah secara jasmani. Begitu juga secara rohani. Kita juga sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Ketakutan, kekhawatiran sudah dihancurkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Kalau saat-saat ini masih ada kekhawatiran, ketakutan dengan kehidupan kita, apa yang akan terjadi dengan masa depan kita, itu siasat iblis. Berarti kalau kita tetap khawatir, kita berarti tidak mempercayai Allah. Berarti kita kembali dijajah oleh belenggu dosa. Oleh sebab itu, katakan, aku sudah bebas. Bebas dari belenggu dosa, bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Belenggu dosa, belenggu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dipatahkan oleh darah Yesus. Apapun keadaan kita saat ini. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Tuhan penopang kita. Dikala kita masih muda, sampai usia lanjut pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kekhawatiran akan kesehatan kita, kekhawatiran ekonomi kita, khawatir dan takut akan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita. Semua serahkan kepada Tuhan. Tidak usah dipikiri seorang diri. Enggak kuat kalau kita mikul beban seorang diri. Pasrahkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari segala belenggu dosa termasuk belenggu kekal. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Seringkali di usia yang sudah rentan dan lanjut ini, di mana kekuatan fisik kami melemah, kami tidak bisa beraktivitas seperti ketika kami masih muda. Banyak sakit penyakit menimpa. Banyak hal yang harus kami khawatirkan tentang masa depan kami. Tetapi firman-Mu memberi kami kekuatan. Tuhanlah yang menopang kami. Sejak muda sampai usia lanjut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, jangan takut, serahkan segala beban-beban beratnya kepada Tuhan. Inilah Tuhan yang menguatkan kami, orang-orang yang sudah lanjut usia, dalam usia emas ini Tuhan. Walaupun keadaan kami tidak sekuat dahulu, beri topanglah kami Bapa, kuatkan iman kami. Tuhan singkirkan segala macam belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kekhawatiran yang masih mengikat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di atas salib. Engkau sudah membebaskan kami dari belenggu dosa, termasuk juga belenggu-belenggu kekhawatiran. Dengan mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh melangkah menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan. Segala beban-beban berat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menjamin kehidupan kami. Hari ini sampai Tuhan memanggil kami pulang ke sorga. Kami tidak takut karena Tuhan yang menuntun, menopang. Seperti Raja Daud dalam usia yang tua, dia takut ditinggalkan Tuhan. Tapi dia hanya berharap satu-satunya akan kasih dan pertolongan Tuhan. Dia tidak mengharapkan pertolongan dari manusia, anak-anaknya, tidak mengandalkan kekayaannya. Tapi dia hanya mengharapkan pertolongan dan dia hanya bersandar kepada Tuhan. Begitu juga kami yang sudah mendengarkan firman ini. Kami tidak takut lagi menghadapi masa depan. Kami tidak khawatir lagi menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan yang menolong dan memimpin hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.